Selamat siang. Perkenalkan, saya Gede Gastia W. Kananda. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Sistem Informasi Universitas Terbuka ingin menjelaskan tugas coding dari program berbasis desktop 3 saya. Pertama, akan melakukan 4 import. Satu array list untuk semua list yang dipakai nanti, scanner untuk menerima input dari user, input-output exception, dan file writer untuk menampilkan file struct nanti yang akan bisa dicari di file explorer. Pertama, akan dibuat kelas abstrak menu item. Kelas abstrak menu item memiliki 3 atribut, nama, harga, dan kategori. Dan ada method void abstrak tampil menu yang bisa dipakai di subkelasnya nanti. Lanjutkan, lalu ada 3 subclass yang memakai superclass dari menu item. Yang pertama ada subclass makanan, extend menu item. Di sini akan ada variabel private khusus dipakai di kelas ini saja, yaitu jenis makanan. Untuk di sini akan memakai atribut superclassnya, nama, harga, dan kategori, dan ditambahkan dengan variabel jenis makanan di subclass ini. Ini adalah override untuk metode tampil menu di superclass. Apabila yang ingin dipanggil adalah tampil menu di subclass makanan. Sama di subclass minuman, cuma di sini superclassnya sama. Di sini ada tambahan variabel jenis minuman. Dan yang ketiga adalah subclass diskon, sama untuk keduanya juga. Selanjutnya, lanjut kita ke kelas menu. Di kelas menu ini akan dipakai untuk mengelola semua item atau menu yang bisa dimasukkan. Pertama akan dibuat array list di based on class menu item, superclass menu item dengan nama menu items pakai S. Nah, di sini akan dibuatkan objek baru, new array list-nya. Selanjutnya akan ada metode tambah menu dengan parameter menu item yang berisi di dalam method void ini berisi metode lagi menu items.add parameter menu item yang nanti akan ditambahkan ke menunya tergantung memakai subclass makanan, minuman, atau diskon. Yang kedua ada metode display menu. Di display menu ini menggunakan perulangan for untuk mengoutput semua indeks dari array list dengan nama menu items. Ya, dengan parameternya kelas menu item, parameternya, variabelnya, dan array list yang ingin di print isinya. Di dalam dari perulangan ini akan ada metode tampil menu yang abstrak dan tergantung apa nanti. Selanjutnya ada class order. Di class order ini akan berisi semua order yang ingin disimpan oleh pelanggan. Pertama dibuatkan array list private khusus di kelas ini saja dengan nama ordered items. Sama juga seperti di kelas menu tadi dibuatkan objek baru. Ini sama juga seperti yang ditambah menu. Untuk tambah order ditambahkan yang ada di parameter menu item ini ditambahkan ke array list ordered items. Ini metode hitung harga total untuk menghitung harga apabila ada menu yang didiskon. Jika dimasukkan nanti ada menu yang didiskon di inputnya. Selanjutnya ada metode display order. Display order ini digunakan untuk mengeluarkan struct dari semua order pelanggan. Sama untuk memperlihatkan isi dari array list ordered items-nya digunakan perulangan for. Nah, ini selanjutnya adalah metode input-output dengan nama file struct yang digunakan untuk memberikan output sebentuk file yang berisi nilai struct-nya, nilai struct dari metode display order di atas.
menggunakan try catch karena apabila tidak dapat memberikan penyimpanan akan diulang lagi karena akan ada error saat menyimpan file. Oke. Selanjutnya kita ke kelas mainnya. Di kelas mainnya ini akan dibuat 3 objek baru: scanner untuk menerima input dari user, menu restoran dari kelas menu, customer order dari kelas order. Ini akan ada berulangan true yang dimana nanti akan off di switch case di bawah, dimana akan sistem exit akan tidak ada, akan berhenti dia true-nya. While-nya maksud saya. Pertama di print menu awalnya. Main menunya ada 1 tambah menu, 2 display menu yang ada, 3 menerima order customer, 4 untuk display order customer, 5 menyimpan stroke customer ke file, 6 keluar. Selanjutnya akan di print masukkan pilihan dalam bentuk integer. Nah, variabel pilihan ini akan menjadi parameter untuk switch case. Jadi dari 1 sampai 6 akan menjadi pilihan-pilihan case dari metode switch. Yang case pertama itu apabila ingin menambah menu. Nah, pertama akan dimasukkan 3 input user ke dalam 3 variabel ini, variabel nama menu, harga menu, dan kategori menu. Selanjutnya akan dimasukkan jenis dari apa yang sudah dimasukkan oleh pelanggan atau pemiliknya. Jadi itu 1 makanan, 2 minuman, atau 3 ingin memberikan diskon. Ini akan masuk ke switch case lagi, di mana akan ada variabel jenis menu untuk yang berisi inputan jenis menu ini. Ada tiga kemungkinan. Yang pertama ingin memasukkan makanan. Kamu masukkan makanan, akan pertama dimasukkan input user ke variabel jenis makanan, variabel baru jenis makanan. Nah, selanjutnya semua yang sudah dimasukkan di case pertama ini akan ditambahkan ke metode tambah menu. Tambah menu ini di kelas menu. Yang di sini di kelas menu di metode ini. Nah, ini kan ada parameternya menu item. Menu item ini akan berisi semua objek baru dari kelas makanan, subkelas makanan yang berisi input-inputan user tadi. Sama untuk minuman, sama untuk diskon, dan ini defaultnya. Kembali ke menu awal. Case 2 akan menjalankan metode display menu dari kelas menu. Ya, kelas menu di sini akan menunjukkan display menu, akan menjalankan metode abstrak tampil menu dengan parameter menu item yang sudah ada. Jadi di sini tadi di case 1 tadi akan masuk ditambah menu makanan atau minuman tergantung subkelas yang dipakai. Akan tadi display semua melalui metode ini. Habis itu case ketiga. Case ketiga adalah untuk menerima order dari customer atau pelanggan. Pertama, perulangan while akan ditanyakan nama menu yang ingin di order. Berdasarkan menu-menu yang sudah dimasukkan tadi, masuk ke variabel nama menu orderan. Dan apabila pelanggan bisa berlangsung infinity selama pelanggan belum memasukkan input selesai. Apabila sudah memberikan input selesai, akan terjadi break. Selanjutnya juga untuk semua masukan dari pelanggan tersebut akan masuk ke metode tambah order dari kelas order dengan parameter menu item yang akan di break
Ini ditanyakan lagi ke menu utama apabila ingin menambah order lagi. Yang case keempat, display order. Ini akan menjalankan metode display order dari class order. Ya, jadi akan class order akan menjalankan metode ini yang akhirnya kan juga mengeluarkan output harga total dari semua pilihan pelanggan. Nah, nomor 5, case 5 ini user diminta untuk menginput directory di mana file akan ingin disimpan dan nama file tersebut dalam format .text. Jalankan metode file struct dari kelas order. Ini untuk close while-nya dan default-nya akan diulang apabila pilihan salah. Sekarang contoh jalannya. Pertama, misal ingin tambah menu, nama menunya capcay, misalkan. Nama menu 10.000, harga menu 10.000, masukkan kategorinya makanan. Jenis menu makanan, jenis makanannya Chinese food. Nah, kembali ke menu awal. Sekarang saya ingin tambah menu lagi, misalkan minuman Sprite. Harganya 5.000, misalkan. Kategorinya minuman, jenisnya minuman, dengan jenis minumannya soft drink. Nah, karena udah ada dua menu, saya ingin mendisplay menunya. Akan keluar dua jenis menu yang sudah masuk ke sistem. Misal kita ingin mengorder, masukkan ordernya, saya ingin order capcay. Misal saya mau order 2 capcay dan 1 Sprite. Saya salah tulis ini. Saya tulis selesai karena sudah selesai order. Kembali ke menu utama. Dan 4 untuk pilihan keempat untuk display struct dari apa yang sudah saya order. Nah, akan masuk semua harganya, semua yang saya order dan harga totalnya ditambah dari semua harga ini. Yang terakhir, untuk menyimpan struct customer ke file. Ini harus dimasukkan directory di mana file tersebut ingin disimpan. Misal saya ingin menyimpannya di directory kerjaan ini, di sini, dengan nama struct order.txt. Nah, maka struct akan disimpan di directory ini dengan nama ini. Yang keenam, exit akan menghentikan sistem. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.